Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selamat pagi saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur untuk hari yang baru, puji dan syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Biarlah dalam rasa syukur ini kami boleh membuka dan mengarahkan hati kami untuk menerima firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh memperbarui kami, membekali kami dengan segala hal yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-44. Demikian. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebuah ironi bahwa orang-orang yang menolak Tuhan seringkali adalah orang-orang yang membela agama. Loh kok bisa? Bukankah ketika kita membela agama, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan? Tapi ternyata itulah yang terjadi. Orang-orang yang atas nama agama membunuh sesamanya, atau atas nama kebenaran agamanya memusuhi, mendiskriminasi, mengucilkan, menganiaya, bahkan sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Bukankah mereka sebetulnya sedang menolak Tuhan? Yaitu Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang menginginkan hidup dan bukan kebinasaan, Tuhan yang menginginkan damai dan bukan perpecahan, apalagi peperangan. Saudara-saudara, mengapa bisa begitu ya? Orang yang mencintai Tuhan atau yang membela agama lah gitu ya, kok malah sebetulnya seringkali malah menjadi orang-orang yang menentang Tuhan. Tentu nggak semua orang yang mencintai, membela agamanya sedang menentang Tuhan, tapi seringkali orang menentang Tuhan dilakukan juga dengan membela agamanya. Nah saudara-saudara, pada hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul, bagian pembelaan terakhir dari Stefanus. Sebelum pada akhirnya orang-orang Yahudi yang mendengar omongannya marah, tidak tahan, dan kemudian kita tahu Stefanus akhirnya diseret keluar dan dilempari batu sampai mati. Apa sih poin Stefanus yang membuat mereka marah ini? Sebenarnya poinnya Stefanus panjang ngomongnya, tapi di bagian yang kita baca hari ini kurang lebih Stefanus mau ngomong begini. Allah
lebih besar daripada wadah yang bisa kita siapkan sebagai manusia. Stefanus merujuk pada kemah yang sejak zaman Musa lalu sampai zaman kepemimpinan Yosua dibawa-bawa oleh umat Israel. Kemah itu didirikan memang atas petunjuk Allah, tapi bukan di kemah itu Allah hadir. Kemah itu pada akhirnya juga tidak lagi ditegakkan ketika bangsa Israel menetap. Dan pada akhirnya mereka pun mendirikan bait Allah. Tapi bahkan bait Allah yang megah, yang penuh dengan ornamen yang indah, tidak menandakan bahwa di situ Allah terperangkap. Saudara-saudara, ini seringkali manusia hendak memerangkap Allah dalam kontainer-kontainer yang dia ciptakan. Kontainer ini bisa dalam bangunan, seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi pada saat itu. Tapi yang menarik juga, bahkan ketika Daud mau membangun bait Allah, Tuhan katakan bukan kamu Daud yang membangun, tetapi anakmu yang akan membangunnya. Di sini sebetulnya kita melihat bahkan ketika manusia punya niat pun, Tuhan punya otoritas yang lebih. Tuhan katakan niatmu baik, tapi bukan kamu yang berhak, yang boleh membangun bait Allah. Jadi artinya pun di situ ada otoritas Tuhan. Saudara-saudara, bukankah sebetulnya kontainer-kontainer yang manusia ciptakan ini seperti mainan anak-anak. Anak-anak suka main bikin kue, ya, masak-masakan. Lalu kemudian bertanya kepada orang tuanya atau pada orang dewasa, mau kue apa? Ya, lalu sebagai orang dewasa kita akan mengatakan ya udah mau kue donat atau kue lapis atau apalah. Lalu mereka akan bikinkan sesuatu dari mainan yang tentu tidak bisa dimakan. Dan saudara-saudara, lalu kita ya sebagai orang dewasa kita akan menerimanya, berterima kasih dan pura-pura menikmati, dan anak itu tentunya akan senang. Dan saudara, sebetulnya walaupun tidak sama persis, upaya manusia membangun gedung gereja, membangun bait Allah, mengadakan ritual tradisi, di mata Tuhan yang dipandang itu adalah niat baiknya untuk membuat. Sama seperti kita sebagai orang dewasa menghargai niat anak kecil untuk bikinin makanan buat kita. Tapi apakah kita butuh makanan itu? Tidak. Sama seperti di sini juga Tuhan katakan, apakah aku perlu rumah? No, nggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan yang punya semuanya. Dan Tuhan punya langit dan bumi, dia tidak perlu diperangkap dalam bangunan manusia. Tapi kenapa Tuhan membiarkan manusia melakukan itu? Karena Tuhan menghargai niat, cinta kasih yang manusia lakukan. Nah sayangnya dalam perjalanan seringkali awal cinta kasih itu kemudian terpaku pada kontainer yang diciptakan. Pada ritual, pada tradisi, pada bangunan, pada agama yang diciptakan. Dan inilah yang kemudian dalam kedatangan Yesus hendak membongkar itu. Yesus hendak mengatakan bahwa bukan ini. Bahkan Yesus mengatakan bahwa bait Allah yang megah itu yang dikagumi oleh murid-muridnya itu akan diluluh lantakkan. Tidak akan ada satu batu pun yang berdiri di atas batu yang lain. Bukan berarti Tuhan tidak menghargai apa yang dilakukan oleh umat Israel. Atau mungkin dalam konteks kita ketika kita membangun gereja yang bagus, bukan. Tetapi ketika kita terpaku pada itu, ketika kita terpaku pada hal-hal yang dibuat oleh manusia, kita sedang menolak Tuhan. Kita sedang menolak Tuhan yang hadir melampaui kontainer-kontainer yang kita buat itu. Nah yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa tindakan menolak Tuhan itu ternyata bukan hanya ketika kita melakukan kejahatan. Bukan hanya ketika kita melanggar 10 hukum Taurat, bukan ketika kita berdusta, bukan ketika kita berzina, itu iya, itu semua mendukakan Tuhan. Tetapi kita menolak Tuhan adalah ketika kita tidak mau melihat Tuhan yang melampaui batas-batas yang mampu kita mengerti. Dan kadang-kadang ada juga orang yang dalam pergumulannya, ketika dia tidak bisa memahami Tuhan yang diperkenalkan dalam ruang-ruang yang dia kenal, agamanya, ajaran, tradisi dan sebagainya, seringkali kemudian menolak Tuhan dengan mengatakan agama saya ngaco atau ajaran gereja saya bagi saya tidak masuk akal. Jadi kayaknya Tuhan itu tidak ada deh. Ya. Jadi ada orang yang menolak Tuhan dengan terpaku pada apa yang hanya ada dalam kontainernya. Ada yang karena nggak bisa paham di sini, menolak Tuhan sekalian menjadi katakanlah seorang ateis, orang yang tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa ketika kita menerima Tuhan,
bahwa kalau kita mau hidup dalam hidup bersama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita harus siap untuk selalu dibuka, untuk selalu berjalan, untuk selalu mencari, tidak membekukan, tidak memerangkap gagasan kita tentang Tuhan dalam ruang-ruang yang kaku. Ada istilah bahwa orang Kristen itu harusnya menjadi unfinished Christian, orang Kristen yang belum selesai. A work on progress, sebuah karya yang masih dalam pengerjaan. Kita baru selesai nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita masih dibentuk, kita masih mencari. Jadi jangan kita menolak Tuhan dengan merasa bahwa saya udah tahu, pokoknya begini, ini Tuhan saya, ini yang benar, lalu kita tidak mau membuka pikiran, membuka wawasan. Bukan berarti kita jadi nggak punya keyakinan ya, selalu membandingkan, bukan. Tetapi kita juga selalu punya ruang untuk memeriksa. Benarkah apa yang saya pahami? Dalam arti, benarkah cara saya memahaminya? Bukannya meragukan Tuhan ya, benarkah cara saya memahaminya? Sudah benarkah saya menghidupi iman saya? Sudah benarkah saya bersikap? Saudara-saudara, kita belum sempurna. Dan kita tidak harus sempurna sekarang. Tuhan memang katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Tapi kesempurnaan itu adalah kesempurnaan dalam proses. Bukan kesempurnaan final, sehingga kita merasa sudah sempurna, sudah cukup, sudah tidak perlu bertumbuh lagi. Tapi kesempurnaan dalam proses di mana kita terus bertumbuh. Dan di situ kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu bersabar terhadap kami dalam segala kelemahan kami dan kekerasan hati kami. Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk berbalik dan mengalami hidup dalam anugerah Tuhan. Biarlah kiranya kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan itu, dan kami boleh mengalami hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi orang-orang yang teraniaya. Mereka yang hidup dalam kekerasan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang menjadi korban dari ketidakadilan. Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan mereka. Kami berdoa agar kami pun juga bisa bersama dengan mereka, menyuarakan kebenaran, membebaskan mereka dari ketidakadilan. Dan jauhkanlah kami dari ambil bagian dari lingkaran kekerasan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi pembawa damai, penyuara keadilan dan penegak kebenaran. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik karena penyakit keras maupun karena usia lanjut. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan berbelas kasihan, memberikan mereka keringanan dari apa yang mereka derita. Berikan juga mereka kekuatan secara jasmani dan berikan juga mereka sukacita, pengharapan dalam hati, sehingga dalam keadaan tubuh yang lemah mereka boleh tetap merasakan kekayaan hidup. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang merawat mereka. Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kesehatan, berikan juga mereka kekuatan. Sehingga melalui kehadiran orang-orang ini, saudara-saudara kami yang sedang sakit boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Juga ada masalah biaya dan kebutuhan pengobatan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyediakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia yang hidup jauh dari anak cucunya atau hidup sendirian. Kiranya Tuhan juga mendampingi mereka, menemani mereka, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau juga yang melindungi, menjagai mereka, dan biarlah kiranya relatif mereka, keluarga mereka juga boleh menunjukkan kepedulian kepada mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi pandemi yang masih terus berlangsung. Berikanlah kami hikmat dan bijaksana dalam menjaga diri, menerapkan prokes. Dan biarlah kiranya Tuhan, pandemi ini boleh menjadi endemi. Kami boleh hidup berdamai dengan keadaan ini, dalam keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan biarlah segala hal terkait dengan ekonomi, kehidupan gereja, kehidupan sosial pun juga boleh menemukan bentuk yang terbaik
sehingga kehidupan kami boleh terus terjaga dan kami boleh menjalani hidup dalam damai sejahtera. Tuhan, kami mau serahkan juga doa pribadi kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tahu yang terbaik, dan biarlah kiranya kami pun percaya pada apa yang menjadi jawaban Tuhan, rancangan dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan